Selamat pagi, Shalom. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus karena kita diberikan kesempatan untuk bersekutu di rumah kita masing-masing. Hari ini adalah ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga, Kamis 21 Mei 2020, di mana pada ibadah kali ini kita dipimpin oleh Bapak Pendeta Hotman Tuah Purba, didampingi oleh penetua diakon yang bertugas. Saudara-saudara, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat beribadah di rumah masing-masing. Tata ibadah yang kita pergunakan adalah tata ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Jemaat dimohon berdiri. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 222B bait 1 dan 2. Agungkan kuasa namanya. Ibadah hari kenaikan Tuhan Yesus ini ditabiskan dalam nama Allah Bapa yang telah menaikkan Yesus Kristus ke dalam kemuliaan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bukit yang sepi, hari yang cerah, Tuhan Yesus terangkatlah sambil memberi berkat. Murid pun heran dan tertegun sambil menatapnya dan sujud menyembah percaya
Raja Maha Besar di alam semesta, sujud menyembah Raja yang kekal. Nas pembimbing bagi kita supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa-dosa kita kepadanya. Marilah kita berdoa. Kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas penyertaan dan tuntunan yang Tuhan berikan sepanjang kehidupan kami. Kami mengaku kepadamu ya Bapa, bahwa kami masih sering berbuat dosa dan salah terhadap Tuhan melalui pikiran, perkataan, perbuatan kami. Oleh karena itu ya Bapa, ampunilah segala dosa dan salah kami. Mampukan juga agar kami dapat saling mengampuni antara satu dengan yang lainnya, agar dosa dan kesalahan itu jangan menjadi penghalang bagi kami untuk memuliakan Tuhan dan untuk menerima berkat-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat diundang untuk berdiri. Kita mempunyai seorang perantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Dari gungkungan duka gelap, ya Tuhanku, ku datanglah, kasih terang-Mu bebaslah, ku datang padamu. Dari bebanku sakit hatiku, masuk ke dalam kekuatan.
Yesus Tuhanku. Dari jerat kebapaanku, ya Tuhanku, ku datanglah dan mengucap kekayaanmu. Ku datang padamu dari jalan keaibanku, pada salibmu ku berteduh, dalam dosaku aku datang, ya Yesus Tuhanku. Marilah kita membaca secara berbalas-balasan Mazmur pasal 47 ayat 2, 6 sampai 9. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, elu-elukanlah Allah dengan sorak-sorai. Allah telah naik dengan diiringi sorak-sorai. Ya Tuhan itu dengan diiringi bunyi sangkakala. Bermasmurlah bagi Allah, bermasmurlah. Bermasmurlah bagi Raja kita, bermasmurlah. Sebab Allah adalah Raja seluruh bumi. Bermasmurlah dengan nyanyian pengajaran. Allah memerintah sebagai Raja atas bangsa-bangsa. Allah bersemayam di atas tahtanya yang kudus. Marilah kita berdoa sebelum kita bersama-sama membacakan Alkitab. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena oleh kasih dan kesetiaan-Mu dalam hidup kami, sehingga kami boleh bersama-sama pada saat ini memuji memuliakan nama Tuhan, dan pada saat ini pula kami mau membaca kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus, biarlah Engkau hadir dalam hati dan pikiran kami, agar kami boleh membaca kebenaran firman yang diambil dari Mazmur pasal 47 ayat 1 hingga 10, dan kami boleh baca dan renungkan dan kami mengerti sehingga kami boleh lakukan dalam hidup kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami siap membaca kebenaran firman-Mu. Amin. Pembacaan Alkitab pada ibadah kenaikan Tuhan Yesus diambil dari kitab Mazmur pasal 47 ayat 1 hingga yang ke-10. Dengan perikop Allah Raja seluruh bumi. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah, Mazmur. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, elu-elukan Allah dengan sorak-sorai. Sebab Tuhan yang maha tinggi adalah dahsyat, Raja yang besar atas seluruh bumi. Ia menaklukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasa kita, suku-suku bangsa ke bawah kaki kita. Ia memilih bagi kita tanah pusaka kita, kebanggaan Yakub yang dikasihinya. Allah telah naik dengan diiringi sorak-sorai, ya Tuhan itu, dengan diiringi bunyi sangkakala. Bermasmurlah bagi Allah, bermasmurlah, bermasmurlah bagi Raja kita, bermasmurlah.
Sebab Allah adalah Raja seluruh bumi. Bermazmurlah dengan nyanyian pengajaran. Allah memerintah sebagai Raja atas bangsa-bangsa. Allah bersemayam di atas tahtanya yang kudus. Para pemuka bangsa-bangsa berkumpul sebagai umat Allah Abraham, sebab Allah yang empunya perisai-perisai bumi, Ia sangat dimuliakan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, dan mulia dalam cahaya maka bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Hatiku senang oleh sinar senyum wajahnya, rasa takut dan akan menghilang cepat dari yang berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu, ya Tuhan, karena di dalam ibadah memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga, Tuhan dengan kasih-Mu memperkenankan kami untuk dapat mendengarkan firman-Mu. Kami memohon pertolongan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus untuk menjadikan kami pendengar dan pelaku firman-Mu yang dikenan Tuhan. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan dari kitab Injil Lukas pasal 24 ayat 44 sampai dengan ayat 53. Perikop yang pertama, Yesus menampakkan diri kepada semua murid. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka,
Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Perikop yang kedua, kenaikan Yesus. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Yesus setelah bangkit dari antara orang mati beberapa kali memperlihatkan diri kepada murid-muridnya. Tujuan Yesus memperlihatkan diri agar murid-muridnya ingat dan percaya akan kebenaran perkataannya sebelum mati. Perkataan Yesus itu terbukti dan benar sebagaimana terdapat di dalam Lukas pasal 13 ayat 32, Lukas pasal 18 ayat 33. Perkataan Yesus tentang kebangkitannya dikukuhkan oleh malaikat yang bertemu dengan murid-muridnya di kuburan. Itu terdapat dalam Lukas pasal 24 ayat 6 sampai 7. Dan juga mengingatkan murid-murid tentang perkataan yang pernah diucapkan Yesus ketika di Galilea dalam Lukas pasal 9 ayat 22. Perkataan yang diucapkan Yesus sebelum kematian dan kebangkitannya boleh dikatakan sebagai nubuat tentang dirinya sendiri. Nubuat Yesus terwujud, ia mati dan bangkit dari antara orang mati. Yesus yang bangkit memperlihatkan diri kepada murid-muridnya agar mereka percaya bahwa Yesus adalah Allah. Dengan bukti ia berkuasa atas kematian dengan menghidupkan dirinya sendiri atau bangkit dari antara kematian. Perkataan Allah dalam Kejadian pasal 2 ayat 17 dan juga Kejadian pasal 3 ayat 19 itu tentang kematian bagi manusia yang berdosa itu tidak bisa dibatalkan. Yesus mengalami kematian untuk menggenapi hukuman kematian yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Yesus menanggung dosa-dosa manusia di dalam kematiannya. Yesus bangkit dari antara orang mati. Maka kematian dan kebangkitan Yesus berarti Allah di dalam Yesus Kristus memberikan pengampunan bagi manusia yang berdosa. Sebagaimana di dalam ayat 47. Berita bahwa Allah mengampuni manusia yang bertobat melalui kematian dan kebangkitan Yesus harus disaksikan murid-murid kepada segala bangsa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pertobatan adalah tindakan perubahan pikiran, keinginan, sikap manusia menjadi sesuai dengan kehendak Allah. Manusia bertobat jika mengalami kesadaran tentang dosa dan menginginkan perubahan untuk hidup tanpa dosa. Tidak ada seorang pun manusia yang mampu hidup tanpa dosa, termasuk kita dan juga murid-murid Tuhan Yesus. Oleh karena itu Allah menjanjikan Roh Kudus dalam ayat yang 49. Roh Kuduslah yang membawa kesadaran bagi manusia bahwa hanya Allah di dalam Yesus Kristus
yang layak memberikan pengampunan bagi manusia yang berdosa. Menyerukan pertobatan penuh dengan tantangan, karena manusia pada dasarnya tidak suka perbuatan jahatnya diungkapkan. Manusia seringkali melakukan pembenaran demi pembenaran atas perbuatan salah dan dosanya. Oleh karena itu Yesus memperlengkapi murid-muridnya dan kita sekalian untuk menyerukan pertobatan dengan kekuasaan dari tempat tinggi, yaitu Roh Kudus. Saudara-saudara, peristiwa terakhir Yesus secara tubuh kembali meneguhkan murid-muridnya dengan terangkat ke sorga. Tindakan para murid yang menyaksikan itu, mereka sujud menyembah kepada Yesus sebagai Tuhan, bersukacita dan semakin bertekun beribadah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, penerapan firman Tuhan ini bagi kita saat ini di tengah-tengah pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 adalah ancaman kematian bagi manusia. Tetapi pada sisi lain, COVID-19 membatasi kegiatan manusia, sehingga tingkat emisi berkurang. Bangsa-bangsa telah diingatkan tentang pemanasan global karena tingkat emisi yang sangat tinggi dan merusak alam. Dan tentunya membahayakan kehidupan manusia. Namun manusia tidak sadar dan tidak berubah perilakunya terhadap alam. Tetapi setelah pandemi COVID-19 diharapkan semua manusia lebih menjaga kelestarian alam dan untuk kelangsungan hidup. Yang kedua, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, manusia merasa lebih hebat dari manusia lainnya. Pandemi COVID-19 menyingkapkan bahwa setiap manusia itu ternyata sangat lemah, rentan, dan tidak berdaya. Oleh karena itu, setelah pandemi COVID-19 diharapkan manusia lebih menghargai sesamanya di dalam perbedaan yang ada. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, bertobatlah. Marilah dengan sungguh-sungguh memohon pengampunan dari Tuhan. Marilah kita memohon kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh agar pandemi COVID-19 ini berlalu. Pada saat pandemi COVID-19 ini sedang berlangsung, kita harus mempunyai harapan atas iman percaya kita. Sebagaimana Yesus telah bangkit dari antara orang mati, naik ke sorga untuk menyelamatkan kita manusia yang berdosa. Maka dengan sebuah pertobatan, dengan sebuah pengakuan dosa atas salah dan dosa yang kita lakukan terhadap alam semesta ini dan ciptaan Tuhan lainnya, kita memohon Tuhan mengasihani kita. Kita memohon agar kuasa Tuhan mengenyahkan pandemi COVID-19 ini, sehingga kita boleh hidup dan menjalani kehidupan ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan dengan kuat kuasa Roh-Nya yang kudus menyertai kita agar kita dapat hidup seturut dengan kehendak firman-Nya. Amin. Mari kita satu di dalam doa syafaat, kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih atas firman-Mu yang mengatakan kepada kami bahwa Allah di dalam Yesus Kristus sangat mengasihi kami. Yesus rela mati bangkit dari antara orang mati dan kembali ke sorga. Ya Bapa, ajarlah kami untuk menyadari bahwa sesungguhnya kami tidak dapat hidup tanpa dosa, tanpa melakukan kesalahan. Oleh karena itu ya Bapa, kami hanya boleh masuk ke dalam kerajaan sorga oleh pengudusan Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kami berpegang kepada kebenaran firman-Mu. Ya Bapa, kami juga memohon
penyertaan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus untuk membawa kehidupan agar setiap bangsa-bangsa menyadari setiap dosa dan salahnya, agar setiap bangsa-bangsa mau memohon pengampunan atas dosa dan salah itu. Kami memohon kuat kuasa Roh-Mu yang kudus memberikan kemampuan bagi kami agar kami dapat hidup berkenan kepada Tuhan di dalam kehidupan bersama-sama dengan sesama kami dan ciptaan Tuhan. Kami mohon penyertaan Tuhan kepada pemerintah kami Indonesia, berikan mereka hikmat-Mu agar dalam situasi dan kondisi pada saat ini mereka boleh membuat kebijakan-kebijakan untuk melindungi masyarakat Indonesia. Demikian juga kami memohon penyertaan Tuhan atas setiap masyarakat Indonesia agar kami semua boleh bersama-sama mengikuti himbauan pemerintah. Bapa, kami juga memohon kuasa kasih Tuhan menyertai tenaga medis dan para medis yang memberikan perawatan bagi orang-orang yang terinfeksi COVID-19 ini. Ya Bapa, berkati pelayanan kesehatan yang mereka lakukan. Dan biarlah Tuhan berkenan sehingga ya Bapa yang sakit boleh disembuhkan. Kami juga memohon Tuhan menjaga dan memelihara kesehatan tenaga medis dan para medis agar mereka boleh dengan penuh kasih melakukan pelayanan kesehatan. Bapa dalam kerajaan sorga, demikian juga sertai gerejamu, sertai umatmu di dalam setiap situasi dan keadaan yang pada saat ini. Berikan mereka tuntunan dan bimbingan agar bagi orang-orang yang terdampak akibat daripada COVID-19 ini dalam kehidupan ekonomi, Tuhan tuntun agar mereka boleh juga memenuhi keperluan hidupnya sehari-hari. Ya Bapa, dengan kuasa kasih-Mu, kami juga memohon agar kuasa Tuhan hadir dan bekerja sehingga Tuhan mengenyahkan COVID-19 ini dari tengah-tengah kehidupan di dunia ini. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita sekalian diundang untuk berdiri. Marilah kita bersama-sama dengan segala orang percaya pada segala masa dan tempat kita mengikrarkan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sekarang ada kesempatan bagi kita untuk memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Dengarkanlah firman Tuhan tentang persembahan dalam Hagai pasal 2 ayat 9. Kepunyaankulah perak dan kepunyaankulah emas. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Sebelum kita memberikan persembahan kita, mari kita mempersembahkannya kepada Tuhan lebih dahulu melalui doa. Kita berdoa. Bapa yang sumber anugerah, Engkau telah menganugerahkan keselamatan bagi kami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan juga menyertakan kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus.
memberikan kami kekuatan dan kesehatan, menuntun dan membimbing kami dalam usaha dan pekerjaan yang kami lakukan, sehingga keperluan hidup kami tercukupi. Sebagai ungkapan syukur, kami akan memberikan persembahan. Kepadamu ya Tuhan kami memohon, Tuhan berkenan atas persembahan kami ini, memberkatinya agar dapat dipergunakan untuk menyatakan kasih-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami bersyukur. Amin. Pada saat kita memberikan persembahan, kita iringi dengan NKB 133 bait 1 dan baitnya yang kedua. Padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu, syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh, syukur atas pekerjaan walau tubuhku lemah, syukur atas kasih sayang dari sana dan teman. Syukur atas bunga mawar, harum indah tak terbit. Syukur atas awan hitam dan mentari berseri. Syukur atas suka duka yang Kau beri tiap saat, dan firman-Mu pelita kami tak sesat. Pada bait yang ketiga kita nyanyikan sambil berdiri. Syukur atas keluarga penuh kasih yang mesra. Syukur atas perhimpunan yang memberi sejahtera. Syukur atas kekuatan kala duka dan kesal. Syukur atas pengharapan kehidupan selamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Tuhan kiranya memberikan kekuatannya pada umatnya. Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan sejahtera. Ibadah kita selesai. Selamat merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga. Persilakan duduk kembali.